Bismillahirrahmanirrahim. Di zaman Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, itu di daerah Hadramut itu pernah terjadi satu masa paceklik yang ketika itu menyebabkan banyak yang kesusahan. Ini kisah ada di kitab Kunuzus Sa'adatil Abadiyah. Ketika itu berlalu itu masa dalam keadaan yang bagus di Hadramut itu, dan juga di kota-kota yang lainnya, di negara-negara Arab yang lain di saat itu. Dan karena kemarau dan paceklik yang berkepanjangan sampai banyak yang mati kelaparan. Ketika di Hadramut sudah selesai semuanya, Habib Ali mengatakan alhamdulillah badai telah berlalu. Sekarang ini kita sudah mendapatkan solusi, sudah turun hujan, tanaman sudah kembali subur. Yang harus kita perhatikan saat ini, kita saksikan di Hadramut, kita saksikan alhamdulillah tidak ada yang mati kelaparan. Bahkan tidak ada orang yang nampak seperti orang yang miskin ketika itu. Nampak jadi orang yang sangat kekurangan, nggak ada. Pencurian, nggak ada pencurian di mana-mana ketika itu. Nah, kenapa sebabnya? Kata Habib Ali, ini sebabnya karena ada 3 hal. Nah, 3 hal ini adalah sarana sebab terangkatnya musibah. Kalau 3 hal ini dilakukan secara kolektif, maka yang terjadi musibahnya akan terangkat secara kolektif. Tapi kalau dilakukan secara pribadi, maka pribadinya insya Allah akan selamat dari segala macam musibah. Apa? Yang pertama, ilmu. Yaitu ngikutin ilmu. Kata beliau, ngikutin ilmu itu di dalamnya ada kebaikan dunia dan akhirat. Maksudnya apa? Kamu ikuti ilmunya. Kalau kamu mau urusannya ibadah, kamu ikuti ulama ahli fikih yang ngerti caranya ibadah. Kalau kamu tuh maunya urusan tasawuf, pembersihan hati, kamu tanya sama ulama yang ngerti ilmu tasawuf. Kalau kamu tuh maunya belajar Al-Quran tafsir, kamu tanya sama ulama yang ngerti ilmu tafsir. Itu namanya ngikutin ilmu. Kalau kamu mau tanya hukum muamalah, kamu tanya sama ulama yang ahli muamalah. Jangan kebalik-kebalik. Itu. Yang kedua, sebab terangkatnya musibah adalah tazkir, saling mengingatkan. Saling mengingatkan itu nggak harus buat pengajian besar, karena ini kan sekarang lagi masa social distancing. Nah, kalau diamalkan nanti saya disuruh tanggung jawab akhirnya. Bukan dari pengajian besar begitu, enggak. Yang dimaksud adalah saling mengingatkan. Suami ngingetin istrinya, gimana tutup aurat yang benar, gimana ibadah yang benar. Istri ngingetin suaminya. Ayah ngingetin anaknya, gimana biar bangun sholat subuh. Udah masanya, masa semacam ini sholatnya masih ditinggal, kan kelewatan ini. Kemudian setelah itu saling mengingatkan tetangga dengan tetangganya, sahabat dengan sahabatnya, ada saling mengingatkan di jalan Allah. Itu sebab terangkatnya daripada musibah. Yang ketiga adalah tawasulun nas, yaitu saling menyambung tali silaturahmi. Jangan putus silaturahmi. Sekalipun nggak bisa berjumpa, setidaknya lewat yaitu sarana telepon, WhatsApp dan lain sebagainya. Dan silaturahmi itu kalau kita tuh termasuk orang mampu bersilaturahmi dengan yang kurang mampu, cara silaturahminya adalah dengan cara kita tuh ngasih apa yang dia perlukan. Tapi kalau misalkan sama-sama nggak mampu, ya pokoknya saling bertukar doa dan bertukar kabar. Kalau 3 hal ini ada, maka insya Allah terangkat musibah. Kalau kita amalkan pribadi dari diri kita, insya Allah nggak akan terkena musibah macam-macam. Kalau diamalkan secara kolektif masyarakat, maka musibah akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.